Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Rizky. Dan untuk kalian yang belum kenal, hai, nama aku Rizky. Sekarang aku tinggal di Jerman, tepatnya di Hamburg. Dan aku tinggal di Jerman sejak tahun 2018 sebagai au pair. Dan sekarang aku sedang menjalani Ausbildung sebagai Rechtsanwalt Fachangestellte. Di channel aku, biasanya aku membahas kehidupan aku di Jerman, vlogging tentang aktivitas aku di Jerman, tips-tips di Jerman, atau tips-tips lain seperti tips-tips untuk self-development, vlog liburan, dan sebagainya. Dan di video kali ini aku mau ngasih tips ke kalian bagaimana untuk memulai journey kalian untuk glow up, the real glow up. Kalian bisa memulainya kapan saja, kapanpun kalian mau, kapanpun kalian siap, kapanpun kalian bisa. Gak harus awal tahun. Ya, dan sekarang aku mau nge-share tips-tips ini ke kalian. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Jadi tips-tips ini berdasarkan dari pengalaman aku, beberapa tahun yang lalu, di mana aku mencoba ini, itu, karena aku pengen ini, itu, dan ada hal yang cocok, ada hal yang gak cocok, sampai akhirnya aku menemukan makna di balik glow up. Sebenarnya glow up itu apa? Sebenarnya glow up itu bagaimana cara menjalankannya? Dan kenapa aku harus melakukan glow up ini itu, dan sampai akhirnya aku ngerti gitu apa sebenarnya arti dari glow up, makna dari glow up. Menurut aku glow up itu adalah memperbaiki diri sendiri, menjaga diri sendiri, menjadi pribadi yang lebih baik, lebih cantik dari dalam dan dari luar. Karena glow up itu bukan cuma bagaimana kita terlihat atau bagaimana penampilan kita, tetapi benar-benar glow up itu datang dari dalam hati kita yang terdalam, dari mindset kita dan sebagainya. Karena menurut aku, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan itu yang mencerminkan bagaimana penampilan kita, bagaimana kita terlihat atau how do we look gitu. Kayak bener-bener ini membuat energi atau ini yang mencahayakan atau radiance dari diri kita gitu. Jadi menurut aku glow up itu bener-bener pekerjaan yang sangat-sangat membutuhkan perhatian, konsistensi, dan keinginan yang kuat dari dalam diri kita sendiri. Jadi kayak glow up itu bukan cuma skincare apa yang kita ganti atau dengan skincare yang mahal, dengan merubahnya penampilan atau dengan pakaian-pakaian yang fancy, yang mahal, yang apa. Itu kayak glow up lebih dari luar gitu, cuma untuk penampilan kita, bukan untuk kita atau bukan untuk perasaan kita gitu, bukan untuk kepuasan kita gitu. So, sekarang aku mau ngasih tipsnya ke kalian. Tips yang pertama, ngomong-ngomong soal skincare, untuk kalian yang pengen mempunyai kulit yang lebih bercahaya, yang lebih bersih, untuk kalian mungkin yang mukanya kayak kering atau berminyak atau ada jerawat atau apa, kayak aku dulu masalah aku kayak kering banget sampai merah-merah gitu. Dan kuncinya itu bukan cuma skincare atau kalian mengupdate skincare ke skincare yang mahal, karena menurut aku skincare tuh kayak bener-bener kayak ada zat kimianya kan, dan nggak semua skincare cocok untuk kulit kita. Jadi untuk kalian yang nggak ada masalah sama kulit tapi kalian ngelihat orang-orang pakai skincare apa ini itu, berusaha jangan ganti. Ataupun kalian yang bermasalah dengan kulit kalian, mungkin stay dulu sama skincare yang sekarang kalian pakai, karena kalau kalian ganti skincare dan mungkin nggak cocok atau skincare itu mempunyai zat kimia yang bikin kulit kalian kecanduan, jadi kayak yang tadinya kulit kalian baik-baik aja gitu, terus kalian pakai skincare baru, hasilnya bagus, tapi kayak kalau kita agak pakai skincare yang baru ini kayak kulit kita langsung lebih buruk lagi gitu. Zat kimia di dalam skincare itu bisa, kalau gak cocok itu bisa membuat kulit kita lebih rusak dan bikin kita kecanduan. Itu kayak fakta gelap di belakang produk-produk skincare yang dari higienis mungkin kita perhatikan cuci muka kita, gosok gigi, mandi, keramas, lihat kuku kita, lihat rambut-rambut kita, dan sebagainya. Pokoknya kayak kalian bisa mulai dari bagaimana kita merawat tubuh kita gitu. Dan tips yang kedua, aku sarankan minum banyak air mineral. Kalau kita minum banyak air, manfaatnya banyak banget. Manfaatnya untuk biar kulit kita nggak kering atau biar kulit kita nggak dehidrasi, untuk otak kita biar kita gak sakit kepala, biar kita gak pusing, untuk pencernaan, untuk urin juga, dan sebisa mungkin kalian selalu mempunyai air minum dengan kalian dan jangan ditambah sama gula-gula atau apa gitu. Tips yang ketiga, aku pernah
membahas ini di konten yang sebelumnya, yaitu you are what you eat. Kalian adalah apa yang kalian makan. Sumpah kayak makanan itu sumber pertama yang mempengaruhi ke organ-organ kita, ke bagaimana kita terlihat atau bagaimana cahaya energi dari tubuh kita, dari wajah kita, dari emosi kita, dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan sebagainya. Kayak coba kalian makan makanan real, kalian kayak makan makanan yang bernutrisi, kayak sayuran, daging, tahu tempe, nasi. Kalian masak di rumah, bawa bekal, kurangi jajan di luar, karena jajanan di luar kita nggak tahu itu terbuat dari apa, bagaimana mereka bikinnya, dan dari higienisnya juga. Kalau kalian mau makan, coba pikirkan ke 4 sehat 5 sempurna. Ada proteinnya, ada sayurannya, ballaststoffe, atau ada karbohidratnya yang kayak bener-bener bikin kalian kenyang, nggak cuma kenyang gitu, tapi juga untuk menutrisi tubuh kita. Ingat kalian harus jaga diri kalian, jaga kesehatan kalian, karena kalau kalian nggak sehat, kalau kalian ngerasa terus-terusan capek karena kalian terus-terusan makanan-makanan yang berminyak, yang berlemak, yang bikin kalian capek, kalau kalian makannya tiap hari, nggak bakal ada pengaruh apa-apa, kalian nggak bakal ada perubahan gitu, kayak tiap hari capek, tiap hari kayak karena makanan kalian cuma yang kayak begitu. Jadi kayak sebisa mungkin beli juga lah sayuran, buah-buahan, bukan cuma jajan-jajan yang tiap hari yang berminyak-minyak, berlemak-lemak dan mahal gitu. Daripada uang kalian dibelikan ke jajanan-jajanan yang mahal, mending kalian pakai uang itu untuk beli vitamin yang kalian butuhkan. Contohnya, aku kekurangan darah, aku beli vitamin yang bagus untuk darah aku, biar aku ada energi, biar aku bisa kerja, biar aku gak terus-terusan capek. Aku beli magnesium, aku beli omega, pokoknya sesuatu yang bagus untuk tubuh aku gitu, yang aku pikir kayak, tulang aku bermasalah ini itu, atau aku kekurangan ini itu. Jadi kayak coba kalian pakai uang itu untuk beli vitamin untuk kalian sendiri. Mungkin vitamin C, atau aku nggak tahu apa yang tubuh kalian perlukan, yang badan kalian perlukan gitu. Karena kalau kita makan makanan yang sehat, makan makanan yang bener bernutrisi untuk diri kita, tiap hari kita bakalan terus merasa baik, merasa bergairah, bahagia, gak capek-capek terus. Yang keempat itu tidur. Tidur. Tidur itu kunci dari hari-hari yang bahagia, hari yang penuh dengan makna, hari yang nggak kayak, capek karena gue semalam nggak tidur, karena semalam aku tidur jam 3 jam. I don't know. Kalian prioritaskan tidur kalian dari pokoknya minimal 6 jam, minimal 7 jam, sampai 8 atau 9 jam. Kebanyakan juga nggak bagus. Jadi prioritaskan tidur kalian, prioritaskan rutinitas atau higienis tidur kalian. Contohnya, kalian sikat gigi sebelum tidur, kalian jauh-jauh dari HP sebelum tidur, mending kayak baca buku, atau I don't know apa yang bikin kalian kayak ngantuk gitu. Coba jauhkan pokoknya dari HP. Kalaupun kalian butuh HP kalian untuk alarm, jangan taruh di samping kalian, mungkin taruh di mana gitu, di mana kalian masih bisa mendengarkan alarm kalian. Tapi tips aku, jauh-jauh dari HP, karena tidur itu sangat-sangat berpengaruh ke energi kita, ke perasaan kita, ke pikiran kita. Kalau kita gak tidur, aku bisa ngerasain banget dimana aku ngerasa kayak kayak oh my god, aku capek banget. Otak aku juga gak bekerja karena otak aku gak ada istirahat. Aku kayak clumsy banget, apa jatuh, kayak gak bisa fokus, gak bisa konsentrasi karena aku kekurangan tidur, karena otak aku gak bekerja, karena otak aku kecapean gitu. Kita perlu istirahat dimana kayak bener-bener. Dan tidur juga berpengaruh ke wajah kita, ke kulit kita, ke berat badan kita. Dan sebelumnya aku udah bilang ke emosi dan pikiran kita. Jadi kayak tidur itu benar-benar penting. Kalian prioritaskan tidur kalian kalau kalian ingin mempunyai hari yang tenang, hari yang bersemangat, bergairah, dengan pikiran yang bersih, pikiran yang gak kecapean, di mana kalian bisa konsentrasi. So, think twice, pikirkan 2 kali. Pikirkan tips nomor 5, exercise atau movement atau bergerak. Kalian gak harus pergi ke gym tiap hari. Kalian gak harus ikutan kursus pilates. Gak harus. Kalian bisa banget. Kalau kalian ada waktu, kalau kalian ada niat, ada kemauan,
Kalian pergi ke gym, kalian pergi ke kursus yoga, pilates, kursus nari, kursus apa, badminton, volleyball, basketball, atau main bola, atau pokoknya banyak aktivitas di mana kita bisa bergerak. Atau kalau kalian introvert atau kalian nggak ada kemungkinan untuk pergi ke gym, ke kursus apa ini itu, kalian di rumah bergerak, ada di YouTube. Di YouTube ada yoga, pilates, abs, atau cardio, atau stretching, dan sebagainya. Banyak banget di YouTube. Dan itu juga gratis di YouTube. Kalaupun kalian bukan orang yang exercise atau apa, kalian bisa jalan kaki, kalian bisa lari, kalian kayak coba untuk bergerak. Bapak aku dulu terus-terusan ngajarin, terus-terusan bilang ke aku, bergerak, 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 olahraga, olahraga, olahraga. Dan aku masih ingat, aku terapkan di pikiran aku apa yang bapak aku bilang untuk terus bergerak dan berolahraga biar kita sehat. Karena kesehatan itu nomor satu. Prioritas nomor satu di hidup aku. Dan yang keenam, daripada kalian membuang-buang uang kalian untuk mengupgrade skincare ke skincare yang lebih mahal, atau kalian invest uang kalian untuk pakaian yang trendy, pakaian yang ikut-ikut zaman, atau aksesoris ini itu, coba kalian invest uang kalian ke buku-buku yang kalian perlukan. Kayak contohnya dulu, aku sejak tahun 2020, aku mulai menginvest uang untuk beli buku-buku self-help book. Kayak aku ada masalah sama anxiety, atau ada masalah sama khawatir dengan kehilangan, takut kehilangan, dan aku beli buku yang sebisa mungkin bisa menolong itu, dan kayak kenapa aku punya perasaan ini, bagaimana aku menghadapi perasaan ini, dan apa ini, dan pokoknya kayak kalian coba invest uang kalian ke buku-buku. Gak harus self-help book, mungkin buku tentang, I don't know, tentang komunikasi, tentang financial, tentang ekonomi, tentang uang, atau tentang spiritual, tentang stoicism. Pokoknya buku-buku yang dimana membantu glow up kalian gitu, dimana membantu merubah hidup kalian yang gitu-gitu aja gitu. Dan atau kalian juga bisa menginvest uang kalian ke seminar atau ke kayak masterclass online gitu. Kayak mungkin seminar untuk diri kalian, seminar komunikasi, seminar keuangan, seminar bisnis, seminar untuk diri kalian, bagaimana cara menjaga diri kalian, tubuh kalian, fitness ini itu, atau seminar nutrisi. Pokoknya seminar atau masterclass yang kalian perlukan gitu. Dan tips yang nomor 7 atau yang selanjutnya, ini lebih ke diri kalian atau apa yang ada di dalam diri kalian, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan. Coba kalian tulis semuanya, coba kalian jurnal, atau aku gak tahu mau kalian renungkan, atau kalian tulis semua apa yang ada di renungan kalian, kenapa aku mempunyai perasaan ini, dan bagaimana cara aku merubahnya, atau bagaimana cara agar aku merasa lebih baik, aku merasa lebih ini itu. Selain journaling juga mungkin kalian coba habit kecil, tips dari aku, kayak kalau kalian bangun tidur, kalian senyum, apapun yang terjadi kalian senyum, kalian bilang atau kalian ucapkan kata-kata baik untuk diri kalian, kayak aku bangga dengan diri aku bangga aku bisa bangun, aku berterima kasih aku masih bisa bernafas, aku masih bisa melihat, aku masih bisa, dan sebagainya. Kayak gratitude, kayak kalian merasa berterima kasih, kalian mengapresiasi diri kalian sendiri gitu. Karena glow up itu benar-benar datang dari dalam diri kita, bukan cuma dari apa yang kita pakai atau bagaimana penampilan kita gitu. Dan tips yang ke-8 atau tips yang terakhir, ini aku mikir 2 kali karena aku nggak tahu kalau kalian mau sejauh ini kerja sama diri kalian sendiri, karena aku kerja dengan tips nomor 8 ini kayak bukan baru-baru ini, kayak aku memerlukan beberapa tahun sampai akhirnya aku mempunyainya, mendapatkannya dan bisa menjalankannya, yaitu kerja dengan spirit kita, dengan jiwa kita, dengan emosi kita, dengan trauma-trauma kita. Habit kecil atau kebiasaan kecil yang bisa kita lakukan dari ini yaitu meditasi dan mengontrol emosi kita dengan cara bagaimana kita merespon ke sesuatu yang terjadi. Kalian pernah lihat gak sih orang-orang yang sangat bijak, yang tenang, yang tidak terganggu gitu?
Kadang aku jealous sama orang-orang kayak mereka karena kayak, dude, bagaimana mereka bisa sekalem itu, sebijak itu, kayak bercahaya gitu loh, kayak stralen, kayak radiance, kayak gimana mereka dan ternyata itu membutuhkan waktu yang cukup lama buat aku personally, karena itu emang bener-bener datang dari dalam hati kita. Jadi kayak tips aku, kalian coba meditasi. Kalau kalian nggak tahu cara meditasi, mungkin kalian lihat di YouTube bagaimana caranya meditasi atau guided meditasi atau bagaimana caranya meditasi dengan panduan gitu. Atau at least kalian coba untuk duduk selama 1 menit di ruangan yang sebisa mungkin tidak mengganggu kalian dan juga istirahat dari sosmed atau nggak terus-terusan nge-scroll, itu bakalan ngebantu juga karena apa yang kalian lihat itu adalah apa kalian atau apa yang kalian konsumsi itu bisa berpengaruh banget ke perasaan kita dan kita gak mau membiarkan sesuatu yang ada di sosial media atau kita gak mau membiarkan energi gak baik masuk ke kita dan bikin kita khawatir, bikin kita cemas, bikin kita cemburu, bikin kita I don't know. Kalian gak mau kan punya perasaan itu dan kenapa kalian izinkan hal-hal dari luar masuk ke diri kalian dan membuat kalian gak merasa nggak percaya diri atau merasa nggak baik. Kayaknya itu aja dan tips dari aku juga, please do it in silent, kayak lakukan hal ini dengan diam-diam, coba jangan berbagi ke orang-orang atau nge-share ke orang-orang atau cerita ke orang-orang karena kita nggak tahu orang-orang ada di stage atau di fase hidup apa. Jadi kalian kerja sama diri kalian sendirian. By the way, ini juga hal-hal yang aku lakukan selama offline dari Instagram. Aku mostly kerja sama diri aku sendiri, aku mostly sibuk sama diri aku sendiri, jaga diri aku sendiri, merawat diri aku sendiri, sampai aku resisten, sampai aku kuat, sampai aku unstoppable, sampai aku gak bisa lagi mengabsorb apapun yang aku lihat, yang aku dengar gitu. Karena aku udah tahu siapa aku udah tahu bagaimana cara merespon semua hal yang terjadi di depan mata aku gitu. So, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk konten aku. Jaga kesehatan kalian, jaga kesehatan mental kalian. By the way, aku sekarang mengupload video setiap hari Jumat, so stay tune dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.